Does that camera work? 3, 2, 1, and action. God, that was awesome. Halo, selamat siang. Selamat juga, Mas Henry ya. Iya. Lagi di mana nih, Mas? Aku lagi di Bali, lagi ada sedikit kerjaan yang memang harus diselesaikan di sini. Syuting film? Iya. Ngobrol bentar, minta waktunya. Saya pertama kenal Mas Mucus di Lost Man. Kenal apa tahu? Tahu lah. Oke, tahu lah. Oke. Di Lost Man dari jadi Tarjo yang ya zaman itu oke banget ya. Jadi anak muda keren zaman itulah. Iya, ya gitu deh masa lalunya. Gimana sih cerita awal karirnya, Mas? Aku anak kampus IKJ. Saya masuk 79 dan selesai tahun 86. Ambil mayor pemeranan atau acting. Jadi memang sekolah beneran. Jadi enggak uji coba. Pantesan hasilnya maksimal ya. Dan kebetulan memang waktu itu pikiran saya itu untuk menjadi aktor panggung gitu loh, karena saya memang main di atas panggung tuh rasanya luar biasa gitu loh ya, punya spirit dan nuansa beda gitu loh ya. Dan kebetulan kalau kita ngomongin Lost Man, yang bikin Lost Man itu kan guru-guru saya juga, jadi mereka mencoba untuk meng-casting murid-muridnya, maka saya dianggap lulus lah untuk jadi pemeran salah satu dari keluarga Lost Man itu. Gitu. Oke, berarti bikin waktu di Lost Man sambil kuliah? Sambil kuliah. Sampai sekarang ada berapa sinetron dan berapa film, Mas? Waduh, nggak kehitung Mas Henry. Mungkin udah ratusan kali ya kalau sinetron. Wah, pantesan. Ya orang-orang udah sekian tahunan di bidang acting belajarnya ya pasti kayak begitu jadinya ya. Udah. Di TV itu udah mulai dari tahun 80 tahun 80. Sebelum Lost Man? Sebelum Lost Man itu udah main di film dan di televisi TVRI. And Lost Man itu kan tahun 86, 87 dan 88. 3 tahun. Dan kemudian itu sambil di film juga. Jadi saya tuh gonta-ganti masuk ke TV, ke film, TV, film sampai sekarang ini metode saya itu seperti itu. Dan untuk film pun dapat penghargaan juga ya, saya lihat ya, dapat citra ya. Ya itulah, mungkin mereka kasihan lihat saya jadi dikasih deh. Tega banget sih, kasihan ngomongnya. Oke, gimana? Saya nggak begitu mengagung-agungkan penghargaan yang diberikan kepada saya. Karena saya itu lebih senang sebuah proses ya, artinya proses kreatif yang membuat saya itu lebih hidup gitu loh sebagai kreator, sebagai seniman. Jadi bukan hasilnya. Kalau hasilnya itu mungkin buat masyarakat. Penghargaan mungkin mereka lihat bahwa ya mungkin ketika itu saya lagi beruntung aja barangkali ya. Dan tambah lagi setelah punya istri orang film juga akan lebih maksimal pasti hasilnya ya. Nggak pengaruh karena istri orang film. Saya punya tanggung jawab sendiri secara akademis karena saya memang sekolah. Jadi nggak ada yang mempengaruhi saya untuk lebih maksimal atau drop itu. Jadi saya memang lebih mandiri lah di bidang saya. Cuma nuansanya barangkali karena memang Mira juga orang film, nuansanya barangkali obrolan kita sehari-hari memang nggak jauh-jauh dari dunia perfilman gitu loh. Untuk film, Mas, yang paling berkesan yang mana sih? Hampir semua film itu saya punya kesan yang macam-macam dan semuanya saya anggap film saya itu film yang saya lakukan dengan maksimal dan totalitas yang tinggi gitu loh ya. Masalah hasil di pasar itu kan urusan produser gitu ya. Tapi kayak awal-awal karir saya, kayak saya main di film Roro Mendut, itu film kedua saya tahun 82. Yang ada Meriam Bellina ya? Ya, dengan Meriam Bellina. Berikutnya Meriam Bellina saya Prono Citronya. Itu tahun 82, terus kemudian
sering banget ketemu sama Meriam Bellina karena memang eranya itu hampir-hampir berbarengan sama Mer gitu ya. Terus kan ada film Selamat Tinggal Janet juga tahun 87 juga sama Meriam Bellina lagi, dan itu juga filmnya bagus sekali. Ya, saya nonton. Sutradaranya Bobby Sandi. Syutingnya di Solo, di sebuah keraton Mangkunegaran gitu ya. Terus ada lagi film yang saya dapat nominasi di film Beri Aku Waktu tentang keluarga Ambon gitu ya. Saya itu tahun 86. Dan tahun 88 saya dapat Citra pertama gitu ya, film Istana Kecantikan. Yang jadi orang gay ya di situ ya? Ya betul, itu gay. Gay. Terus sutradaranya juga guru saya Wahyu Siombing, penulis skenario juga Asrul Sani. Itu masih campur tangan budayawan yang memang ketika itu pamornya luar biasa mempengaruhi genre film bagus gitu ya ketika itu, karena memang era-era tahun 80-an itu film kita itu banyak diangkat dari karya-karya sastra gitu loh ya. Sastra, novel ya. Terus ada beberapa film lagi, film kayak Cinta Kuduai Kambas juga saya nominasi. Terus kemudian sampai film kita koma ketika itu tahun 91, nggak ada produksi lagi sampai tahun 99. Lama juga ya. Vakum ketika itu karena memang ada permasalahan antara yang saya nggak perlu sebutin namanya, itu masalah lama. Pernah koma lama 9 tahun gitu loh ya. Kemudian muncul lagi eranya Mira bikin petualangan Sherina gitu ya tahun 90 sekali. Dan ya betul, ketika itu memang fenomenal karena Mira dianggap sebagai pionir kebangkitan film ketika itu ya, karena memang semua orang merindukan film bioskop ketika itu, dan film itu memang juga bagus dan untuk keluarga, dan itu mengangkat nama Sherina, dan kebetulan saya jadi bapaknya Sherina kalau nggak salah. Iya. Nah, kok manis? Takut dia, karena diabetes. Oh, tenang aja, kan pakai Tropicana Slim. Gula darahnya bagaimana? Gula darahnya terkontrol. Ayo Pak De, jalan sekarang. Ya. Nah, Kak, Tropicana Slim, manisnya hidup kita yang tentukan. Terus banyak lagi kesininya ada Laskar Pelangi, kemudian ada Sang Pemimpi, kemudian ada Queen Bee, kemudian ada Toba Dream, banyak Mas. Ada beberapa penghargaan lah, buat saya sih berterima kasih tentunya iya gitu kepada penggagas penghargaan. Tapi saya lebih senang ketika ada di lapangan, ketika ada proses kreatif itu loh yang membuat saya itu lebih hidup, dan itu yang mempertahankan passion saya itu sampai detik ini. Dari banyak filmnya Mas Ucus nih, waktu masih muda perannya jadi anak muda yang gimana-gimana. Setelah usianya mateng jadi bapak atau apa. Ada peran yang belum kesampaian nggak? Hampir semua peran udah saya rasakan kelihatannya ya. Saya pernah jadi anak muda, pernah jadi pengangguran, pernah jadi tukang beca, pernah jadi polisi, pernah jadi jaksa, pernah jadi orang kaya, sering banget gitu ya. Pernah jadi polisi juga, pernah jadi presiden malah. Di film Queen Bee saya jadi presiden di situ. Menjadi presiden, kemudian jadi perempuan juga pernah. Di Istana Kecantikan? Bukan, itu gay. Oh, oke. Jadi perempuan itu film apa sebelumnya saya lupa. Kemudian jadi kayaknya banyak orang pesakitan sering banget, orang miskin juga sering banget. Udah kayaknya tentara juga pernah Mas jadi polisi. Orang gila yang belum mungkin. Orang gila juga pernah. Oh, pernah? Udah. Oh, aduh. Kayaknya hampir semua peran udah alhamdulillah udah pernah saya perankan gitu loh ya. Dan saya bersyukur bahwa kemajemukan peran itu membuat saya itu bergairah dalam melakukan pekerjaan saya.
sebelum Mas Ucu sekarang udah punya nama, pasti mungkin untuk film-film lain pun semua orang kenal lah dengan mutu aktingnya. Sebelumnya itu melalui proses audisi atau seleksi nggak sih? Ya mungkin karena mereka percaya, karena memang saya dari IKJ, kemudian karir saya juga menancapkan karir itu dari tahun 80-an. Jadi mungkin mereka tuh secara nggak langsung udah tahu saya dan kualitas saya, tanggung jawab saya, kemudian kepribadian saya, attitude saya gitu. Mungkin mereka udah tahu. Ada 1-2 film itu memang ada melalui casting. Casting itu kan sebetulnya bukannya mengetes kita pinter main atau enggak, tapi mencocokkan komposisi antar karakter. Jadi film 8 mili celluloid ya, kemudian masuk ke 16 mili, kemudian ke 35 mili itu pakai celluloid semua, pakai pita film. Dan masuk ke digital itu ya di era terakhir ini. Jadi saya udah ngerasain semua media visualnya ya, dan masing-masing karakter film atau digital itu memang punya karakter ya, punya perbedaan yang lumayan signifikan. Karena kalau kita pakai celluloid waktu itu kan ada kerja ekstra namanya dubbing ya, setelah syuting kemudian setelah di editing segala macam ada masa dubbing sekitar 1 minggu sampai 10 hari untuk ngisi suara. Dan ketika itu belum ada teknologi digital, sehingga harus perfect banget tuh lip sync kita tuh nggak boleh. Kalau sekarang kan bisa digeser-geser tuh, jadi gampang kan. Artinya paling gampang. Kalau dulu tuh ya bisa satu dialog tuh bisa berjam-jam untuk bisa nyari perfect banget gitu loh. Iya benar, untuk satu dialog tarikan nafasnya pun juga beda dengan waktu pengambilan gambar kan. Kalau sekarang kan lebih gampang ya, orang direct sound, kemudian suaranya kalau memang harus ketika mixing juga bisa digeser-geser dengan gampang gitu loh. Untuk mutu gambar gimana Mas, visualnya zaman dulu dan sekarang? Oh tentu film itu masih di atas digital ya, film celluloid ya masih di atas digital system, karena kontrasnya itu kan lumayan apik dan rapih kalau celluloid. Nah, bukan berarti yang digital ini sekarang ini tidak bisa mengejar. Saya pikir lama-lama akan bisa menyamai kualitas gambarnya celluloid. Dan sudah terbukti di beberapa produk merek kamera yang canggih gitu ya, dengan SLR yang udah mulai hampir bisa, apalagi sekarang udah masuk ke eranya laboratorium yang bisa membuat gambar sedemikian rupa gitu loh. Oke, untuk lightingnya, untuk colornya, semuanya pun juga udah bisa di proses editing semua ya berarti ya? Betul, tapi kadang-kadang kalau kita salah-salah, kesannya jadi artifisial juga yang digital. Jadi memang harus tahu memanfaatkan kualitas digital dengan konten atau bentuk cerita yang ingin divisualkan. Banyak orang sekarang tuh bergenit-genit dengan efek, dengan color, dengan ini segala macam, sehingga nuansanya malah ngerusak, bukannya makin bagus. Jadi bisa kelihatan palsu gitu loh maksud saya. Iya benar. Kalau dulu kan lebih natural gitu, lebih awannya memang awan yang sebagaimana kita lihat dengan mata telanjang gitu. Jadi birunya, jadi orang ngerasa banget bahwa natural film-film dulu tuh lebih kerasa banget gitu dibandingkan dengan sekarang. Sekarang ini kan udah ada beauty dan lain sebagainya. Jadi kalau nggak bisa memanfaatkan digital sekarang ya dia akan menjadi bentuknya jadi palsu gitu. Iya, orang bisa jadi kayak boneka semua ntar. Oh, cewek-cewek pun yang tadinya keriput bisa dipercantik semua. Jadi intinya make up artist pun juga bisa diakali juga sebenarnya ya? Oh iya dong. Iya dong. Sekarang ini mereka bisa melakukan apa aja. Jadi mereka meng-create muka kita lebih tua, lebih jelek, lebih keriput, itu bisa pakai sistem komputer gitu ya. Kalau dulu kan memang harus pakai makeup manual. Iya. Manual. Harus ada tenaga ahli di bidang makeup artist yang spesial efek gitu loh ya, dengan membuat semacam luka bakar, semacam goresan, semacam tusukan segala macam itu benar-benar manual, dan itu memang
ada dulu beberapa teman makeup artis saya yang memang jagoan banget dan dia sekolah di luar negeri untuk bisa mencapai kualitas yang baik. Seadanya aja nanti di mana di post bisa di create gitu ya, bisa dibentuk dengan digital gitu ya. Gaya hidup sehat adalah pilihan. Sama dengan memilih menu makan yang seringkali mengandung lemak darah. Takut lemak darah tinggi? Gimana sih cara menjaga lemak darah? Ada 5 gaya hidup sehat untuk bantu jaga lemak darah. Perbaiki pola makan, olahraga teratur, istirahat cukup, cek teratur kadar lemak darah Anda. Bila lemak darah masih tinggi, minum suplemen untuk bantu jaga lemak darah. Mengandung red yeast rice membantu mengurangi lemak darah. Nutrafol bantu jaga lemak darah. Terus untuk mutu filmnya, selain kita tadi bahas tentang visual dan audio, untuk ceritanya sendiri gimana menurut Mas Mucus yang dulu dan sekarang film? Saya melihat cerita-cerita dulu tuh lebih membumi ya. Ya. Karena memang cerita-cerita dulu tuh banyak dipengaruhi oleh sebuah situasi dalam masa-masa revolusi, masa-masa orang mencari jati diri, masa-masa perubahan, masa-masa kebangkitan pembangunan di Indonesia, dan masa-masa orang-orang dalam kehidupannya itu masih meramu, jadi belum established gitu loh Mas Henry, belum mapan. Jadi masih ada geliat-geliatnya, masih ada persekutuan sengketanya, masih ada. Jadi lebih kompleks gitu cerita. Walaupun ada drama keluarga dan kesannya real di zaman itu ya. Betul, dan kalau yang sekarang ini kan lebih lebih cerita itu gitu loh. Latah juga jadinya ya. Tapi menggembirakan sekarang bahwa anak-anak daerah, anak-anak kreatif daerah yang senang dengan visual mulai mencoba untuk mendekati dunia film. Dan itu makanya marak anak-anak daerah tuh bikin film pendek, film dokumenter, film seri, film macam-macam. Apalagi film-film Hindi gitu ya? Ya sifatnya India apa segala macam. Dan memang lebih gampang juga karena media sosmed ini sangat membuat mereka bisa mereka pakai gitu ya untuk media. Dan bisa langsung kepada masyarakat penontonnya. Nah kalau dulu kan tahapannya kan harus ke bioskop dan segala macam, dan itu urusannya nggak gampang gitu loh ya. Nah kalau sekarang kan digampangin, tapi jangan lupa bahwa anak sekarang itu kadang-kadang lupa juga bahwa mereka tuh membuat itu dengan cara yang gampang juga, jadi tidak begitu serius. Padahal media itu udah membuat mereka lebih gampang, mestinya didekatin dengan satu keseriusan. Benar. Terus Mas Yusuf, tentang film sekarang nih, maksudnya gini, orang banyak lari ke YouTube dan lain-lain, nonton filmnya, tidak ke bioskop lagi. Itu gimana menurut Mas Yusuf? Itu tidak bisa kita hindari ya. Cepat atau lambat dunia digital ini akan mengambil alih perputaran industri. Iya. Ya kan, itu sudah tidak bisa ditarik mundur lagi, nggak mungkin. Sekarang pandai-pandai kita aja bagaimana memanfaatkan dunia digital ini, sosmednya dengan YouTube dan lain sebagainya ini sebagai sebuah kekuatan ketimuran juga. Jadi jangan ujuk-ujuk kita juga hanyut oleh industri barat gitu loh. Jadi bahaya. Maksud saya bahwa media yang begitu gampang ini harus kita pakai dengan konten-konten lokal, konten-konten kekayaan lokal yang bisa kita sandingkan dengan industri sekarang. Gitu. Jadi ada kekuatan base kekuatan ceritanya itu tetap lokal gitu, tetap ada ketimurannya gitu loh. Baik dari si cerita dan walaupun visualnya. Iya, cerita, visual, gaya dan segala macam itu saya pikir ketimuran itu punya satu kekuatan. Kalau kita mau ikut-ikutan barat sampai kapanpun kita nggak akan bisa ngejar, karena mereka sudah selangkah lebih maju daripada kita. Jadi daripada kita ngejar gaya mereka, mendingan kita pakai gaya kita, kemudian kita akan jadikan gaya kita ini sebuah kekuatan gitu loh. Cara berpikirnya begitu. Balik cerita ke Mas Mucus yang peran-peran banyak tadi tuh.
pernah jadi polisi, jadi orang gila, bla 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 bla. Otomatis tampilannya, performnya pasti berubah dong. Oh iya dong. Sementara saya lihat ada beberapa film atau sinetron. Itu gimana Pak Khusus? Kalau di film ya adalah film-film yang dengan spirit yang murah dan kemudian cepat, juga instan, juga ada juga yang kedodoran di bidang itu. Tapi saya pikir gini bahwa masyarakat kita ini kan bermacam-macam seleranya ya. Kan mereka nggak begitu gubris dengan selera rendah kayak gitu, tapi nyambung dengan pasar mereka gitu loh. Kenapa itu tetap dibikin sama orang dengan gaya murah, dengan cepat, dengan seadanya? Karena ada penontonnya, Mas Henry. Jadi jangan salahkan juga pembuat, karena kan pembuat itu kadang-kadang dia selalu menyesuaikan dengan pasar yang akan dia sasar. Iya juga sih. Tapi di lain pihak ada juga segmen yang lebih atas, kemudian ada lagi lebih atasnya, ada lagi yang berkualitas. Jadi macam-macam. Jadi kita terima aja ini sebagai sebuah keberagaman. Tentunya gitu kan. Iya, benar. Jadi biar lebih adil aja pasarnya. Jadi jangan kita mendikte atau menghukum atau menyalahkan mereka. Kenapa sih kualitasnya gini-gini segala macam? Ya karena memang yang menonton itu juga maaf kata mungkin kalangan-kalangan yang kelasnya itulah gitulah. Ya itu maksud saya lah. Berarti lama. Jadi itu pasarnya besar, Mas. Iya itu. Iya, orang Jumpalitan aja ditonton orang, sekarang dengan teriak-teriak di TV juga ditonton orang gitu loh. Jadi mau bilang apa coba? Dan itu rate-nya tinggi gitu loh. Ujung-ujungnya kembali ke rating. Nah, kalau kita ngomong masalah pertelevisian, tentu itu memang pure industri. Mereka lebih produk mereka itu lebih dominan kepada komersialnya dibandingkan dengan kualitas. Ujung-ujungnya make money-nya dipikirin. Betul gitu loh. Jadi sekarang kita pandai-pandai kita aja. Kalau memang udah keburu kita tuh punya yang merasa bahwa punya selera yang agak bagus, ya tentu tontonan kita juga naik kelas, dan itu juga ada film-filmnya yang dibuat oleh teman-teman film yang serius, teman-teman film yang membuat satu film tuh 1 tahun 1 atau 1 tahun 2 film. Jadi kalau yang 10 film dalam 1 tahun juga kadang-kadang itu secara kualitas juga nggak akan kekejar. Jadi tapi pasarnya juga ada gitu loh. Ya buat kita mungkin nggak bermutu, buat mereka mungkin nggak perlu mutu. Jadi kan cara pandang aja ini Mas Henry. Ya benar juga, benar. Jadi jangan. Ini saatnya kita berkuasa, meski berkuasa kita tetap bekerja. Jarum Super Taste or Super. Yang kita tidak boleh juga menyalahkan orang yang kita bilang bahwa tidak bermutu gitu loh ya. Karena kenapa mereka tidak bermutu juga ini kompleks persoalannya. Ini persoalan negara juga kalau saya mau bilang bahwa kenapa orang tidak bermutu atau mungkin seleranya rendah. Ya karena faktor pendidikan yang tidak merata. Ya kan? Atau faktor ekonomi yang tidak ada standarisasinya, atau banyak faktor yang membuat mereka nggak mungkin mau stay di selera semacam itu kan. Tapi yang kita lihat kok mereka tuh segitu-gitu aja seleranya. Ya tentu mereka nggak berpikiran untuk menaikkan mutu. Mereka lebih berpikir mengejar urusan perut, mau makan hari ini apa, besok apa, segala macam. Nah itu maksud saya. Dan itu ya kalau kita mau naikkan mutu ya tentu masyarakat pemerintah harus mempush yang namanya pendidikan ini minimal harus SMA dan selevelnya. Itu minimal harus. Jadi nggak ada lagi nggak sekolah atau SMP atau SD sekolah itu nggak ada lagi, udah harus SMA minimal. Itu minimal. Jadi standar selera kita tuh bisa naik kelas. Iya, setuju. Planning ke depan gimana Mas Mucus? Atau mungkin pesan-pesan buat orang film mungkin atau penggemarnya Mas Mucus deh? Ya maksud saya gini, saya nggak kalau pesan-pesan saya mau kemana sih pesan-pesan? Iya gitu loh. Pokoknya lebih kurang seperti itulah maksudnya. Gini. Jadi kocak juga ngomong pesan-pesan ya, kayak mau ngapain gitu.
Kedepannya saya ingin bahwa semua kreator ini harus melihat persoalan Indonesia ini secara bijak. Jadi tidak secara arogan, tidak secara egosentris, tidak secara sombong gitu loh ya. Lebih bijak melihat persoalan tanah air ini seperti apa. Kemudian kita sebagai kreator, sebagai seniman, sebagai orang yang ada di dunia film, pandai-pandai memanfaatkan keberagaman yang begitu banyak di Indonesia ini sebagai sebuah kekuatan. Dan saya mempush orang-orang daerah, teman-teman yang ada di daerah itu untuk kemudian bisa mensejajarkan diri dengan orang-orang kota dalam bidang kreatif di bidang film. Karena kekuatan film itu sekarang tidak hanya terletak di pusat atau di Jakarta dan kota-kota besar, tapi juga ada di daerah-daerah terpencil karena itu lebih eksotik, lebih terasa dan lebih variatif dan lebih lebih beda dibandingkan film-film mainstream yang pernah kita tonton selama ini. Jadi jangan meleng deh bahwa misalnya Indonesia bagian timur itu potensi yang luar biasa buat orang film. Iya. Nah, jadi saya pikir memang kita udah mulai harus bergerak ke daerah-daerah untuk membangkitkan geliat perfilman nasional gitu ya, supaya keberagaman film itu tidak hanya seperti yang kita tonton selama ini. Di timur itu juga seninya juga lumayan ya, budayanya dan lainnya. Justru itu Mas, justru itu saya kan udah jalan dari Sabang sampai ke Papua gitu loh ya. Jadi saya tahu gradasi kehidupan sosial, kehidupan budaya dan segala macam. Nah makin ke timur ke sana itu orang semakin semakin eksotis gitu loh ya. Ya. Semakin problemnya tuh semakin banyak, problem kondisi sosial, ekonomi segala macam semakin banyak. Persoalan rumah tangganya tuh beragam-ragam. Jadi kalau memang mau mengangkat beberapa cerita juga bisa mulai dari daerah-daerah terpencil gitu loh. Nggak cuma melulu konflik yang ada di keluarga-keluarga di Jakarta. Bosan kayaknya. Jangan cerita orang kaya mulu ya. Orang kaya gitu, selingkuh lah, punya istri banyak lah, punya anaknya berantem, kena narkoba, bla bla segala macam, kayaknya boring Mas. Ya. Benar budaya Indonesia yang belum yang diangkat Bakti lebih enak sebenarnya. Semakin banyak orang-orang film kita tuh jalan ke daerah-daerah dan saya pikir semakin terbuka mata mereka untuk mengatakan bahwa ini penting diangkat, ini bagus buat diangkat segala macam gitu loh. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk jalan-jalan ke daerah-daerah. Saya akan support mereka kalau ke daerah-daerah saya support. Oke. Untuk planning Mas Lucius 1-2 tahun ke depan? Saya pribadi, ini orang tua pesakitan, punya anak yang bermasalah dengan kondisi biologisnya, masalah ngerti maksudnya, kondisi biologis, kondisi seksualnya gitu yang jadi ada penyimpangan anaknya, penyimpangan seks, ada kekurangan semacam itu, atau ya itulah jadi konflik, jadi persoalan masalah. Dan ini belum ada juga nih yang angkat cerita seperti ini sepertinya. Gitu ya? Kayaknya sih belum deh. Yang anak punya penyimpangan seksual bla 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 bla. Ya, ditunggu kejutannya ini. Mudah-mudahan segera rilis lah ya. Ya kalau ya susah juga kita. Ada 2-3 film saya yang masih terpending itu, kayak ada beberapa film besar, kayak saya main di film Hamka. Saya juga main di film Siti Nurbaya. Saya juga film salah satu keluarganya Armin Pane, namanya Lafran Pane gitu ya. Lumayan gede juga filmnya. Jadi ada beberapa film yang mangkrak gitu loh, nggak tahu mau ditayangin kapan. Tapi udah finish? Udah. Oh, yang masih proses cuma 2 film sekarang? Yang masih proses ini 3 film ya. 3 film, yang 1 udah jalan, yang 2 lagi itu masih akhirnya kepending juga nanti. Sedikit lagi nih Mas Lucius. Saya sibuk banget di film nih, sampai ada 2-3 film yang jalannya bareng atau gimana. Dan kayak semua orang tahu deh, orang kalau syuting film itu capek ya, kadang pulang pagi, kadang bla 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 di lokasi seperti apa. Gimana jaga staminanya?
Saya senang olahraga, Mas Henry. Saya main motor trail, saya juga main sepeda, dan saya juga lari, saya juga jalan, saya juga naik-naik gunung gitu loh ya. Jadi secara fisik saya memang masih ready to race. Terus secara apa ya? Secara manajemen waktu, saya kecenderungan kalau selesai satu saya coba satu lagi. Tapi kadang-kadang suka amprokan tuh schedule-nya, overlap kadang-kadang ya. Tapi era sekarang kan mereka nggak ada lagi yang memforsir syuting sampai subuh sampai pagi segala macam. Ada 1-2 sih, tapi nggak semuanya. Jadi atau mungkin sinetron stripping mungkin seperti itu ya? Enggak juga. Nah, orang-orang stripping juga sekarang udah mulai tahu hidup sehat gitu loh. Bisa seterusnya, karena bagaimanapun juga banyak kemarin tuh kasus-kasus yang sakit dan lain sebagainya, jadi kasihan juga. Dan untuk bodinya pun saya lihat oke lah, saat anak muda bodinya seperti ini, saat sekarang jadi bapak pun bodinya aman banget, makanya saya bilang gimana staminanya dan lain-lain. Iya, saya bunglon sih ya. Bener, saat anak muda oke lah dengan body di Lost Man dulu yang anak muda seperti itu ya di zaman itu. Saat jadi bapak-bapak pun bodinya aman sekali. Iya, ya saya fleksibel sih, artinya saya juga tidak menggemukkan badan karena saya juga tidak masuk ke gym atau ke fitness, karena aktor tuh nggak boleh membentuk badan, tapi membuat sehat ya, tapi tidak boleh dibentuk karena pada suatu saat dia akan memerankan tokoh-tokoh yang tidak berotot, tinggal jadi dia nanti akan menyesuaikan badannya dengan tuntutan karakter gitu. Jadi kalau kecenderungan sekarang kan pemain-pemain sekarang kan good looking semua ya, semua ke fitness, semua ke gym, kemudian badan bentuk, kemudian dia dikasih peran yang tragis misalnya, yang keluarnya minim tapi kelihatan dia segar bugar. Jadi orang lihatnya seperti Mas bilang tadi, bahwa ini kok begini ya, lipstiknya ini kok badannya gini segala macam. Ya itulah kondisinya, karena memang nggak maksimal mereka kerjakan. Padahal kalau kita bisa lihat di film-film luar, di saat bodinya kayak Robbie Williams deh, dia yang pernah jadi ibu-ibu, padahal dia bodinya tipis, tapi bisa jadi ibu gemuk kan, bla 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 gitu kan? Iya betul. Harus bisa diakal, itu kerjaan orang film sih sebenarnya. Jadi nggak harus juga dia dengan body yang seperti apa sebenarnya sih. Oke, Mas Ucus, makasih ngobrolnya. Oke, Mas Henry. Sehat terus dan sukses terus, ditunggu kejutan-kejutan filmnya. Terima kasih, selamat juga buat proyek kamu, semoga bisa diterima di masyarakat secara luas. Amin. Amin. Salam buat Mamira ya. Thank you, bye. Oke, bye.